Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Hari ini saya akan mempraktekkan atau mentutorialkan cara merakit dan memasang mesin Vega ZR ya Mas Bro. Jupiter Z1 sama, kurang lebih Vega Force juga sama ya cara-caranya. Jadi motor ini kemarin kehabisan oli, tinggal satu tites, kemudian dia ngejam. Oke. Bahan-bahan yang sudah saya ganti antara lain adalah piston. Kemudian ini bisa dilihat Mas Bro, gigi sentriknya patah, sudah saya belikan yang baru, yang original Yamaha ya. Tuh. Jadi si cenilannya ini patah ya. Bisa dilihat tuh. Ini patah. Kemudian tidak lemer ding. Saya cuman ganti piston saja karena yang punya nyuruhnya begitu ya, saya turuti. Dan juga di bagian linernya ini masih belum ada goresan ya. Ya masih bisa di inilah, ibaratnya masih bisa dipala-palain lah. Masih oke sih. Kalau seandainya cuma diganti piston saja, tidak di kolter ya masih oke. Masih tidak berasap ya. Ini di bagian headnya sudah saya ganti seal clamp, kemudian sudah saya skir. Tinggal kita rakit ya. Oke, bagi teman-teman yang sudah subscribe, terima kasih. Yang belum subscribe juga tolong di subscribe ya Mas Bro. Bisa dilihat ini mesinnya Mas Bro. Oke. Tanpa berlama-lama, saya akan mentutorialkan cara pemasangan mesin sampai hidup ya. Monggo disimak teman-teman video sampai habis teman-teman, agar kalian bisa ya. Dan juga khusus untuk pemula atau anak-anak STM yang sedang belajar proses perbengkelan ya, belajar bengkel, tolong video ini kalian simak. Mudah-mudahan saya doakan secepatnya kalian bisa paham tentang cara-cara kerja perbengkelan ya. Cara bongkar mesin, servis injeksi, kemudian semualah perapian. Saya doakan kalian cepat bisa. Oke. Sebentar saya akan pasang kamera saya ke tripodnya. Oke Mas Bro, untuk bagian packing blocknya sudah saya pasang ya, dan juga bos ini jangan lupa kalian harus pasang juga ya Mas Bro. Pertama-tama kita akan pasang pistonnya. Ini Mas Bro, ini mungkin sedikit long durasi ya, karena kalian tahu sendiri pemasangan mesin ini tidak cepat ya, membutuhkan waktu sekitar paling lama ya setengah jam lah. Kalau kalian ingin bisa, kalian harus simak sampai habis. Oke. Pertama kalian harus pasang pen pistonnya ini. Pasang piston ini yang sebelah atas ini ya. Ini atas ya. Ini tulisan STD-nya. Setelah pistonnya terpasang, jangan lupa pasang pen pistonnya ya Mas Bro. Ini pen pistonnya kecil ya. Hati-hati masuk ke dalam mesin, kalian harus benar-benar teliti ya. Ketika pemasangan jangan lupa bagian-bagian yang kotor dan juga bekas perpak ya. Kalian harus benar-benar bersihkan. Kalau seandainya kotor ya nanti takutnya terjadi trouble lagi. Oke, juga jika sudah seperti ini posisinya ya Mas Bro. Bisa dilihat, mungkin jelas ya. Seperti ini ya Mas Bro. Untuk proses pemasangan blok ada dua cara ya Mas Bro. Bisa kalian lem di sebelah sini menggunakan lem basket, bisa juga tidak. Mungkin tapi saya di sini memilih lem sedikit ya, agar saya yakin aja setelah proses pemasangan tidak bocor. Sebenarnya tidak dilem juga bagus asalkan permukaannya datar. Yang saya ragukan adalah saya memasang perpak ini merek ini ya Mas Bro. Nih. RTHC. Jadi saya sebenarnya kurang yakin sih. Ya tapi beberapa kali juga pernah saya pasang perpak itu, cuman saya kurang yakin dengan perpaknya, makanya saya lem sedikit. Oke teman-teman, yang penting kalian sediakan kopi dan rokok karena ini durasi akan lumayan panjang ya teman-teman ya. Oke, pertama-tama kita akan lumasi piston terlebih dahulu menggunakan oli bersih ya teman-teman. Kemudian setelah terlumasi, selanjutnya kita akan
terpasang blok. Oke, bisa diperhatikan dan hati-hati saat pemasangan blok agar tidak terjadi slip ring ya. Kalau seandainya ringnya slip itu berbahaya sekali ya teman-teman. Pelan-pelan masangnya menggunakan obeng atau tangan kalian juga bisa. Ringnya itu dimasukkan di bagian sebelah dalam pistonnya, ditekan sedikit menggunakan obeng min ya. Tapi hati-hati jangan sampai melukai si bagian piston atau blok ya. Cukup dengan perasaan dan sangat hati-hati sekali ya teman-teman. Oke, setelah kira-kira semua ringnya terpasang, kemudian dorong pelan-pelan ke bagian dalam. Ketengnya jangan lupa dimasukkan ke dalam juga ya, ke arah blok ya. Setelah itu tinggal masukkan bloknya ya teman-teman. Kemudian posisikan piston ke daerah paling atas atau ke topnya ya. Oke, selanjutnya kita akan pasang lidah tensioner. Sebelum itu kita akan pasang bosnya terlebih dahulu teman-teman. Itu bosnya ada di bagian sebelah kiri semua ya, dua-duanya atas bawah. Kemudian kita pasang packing sengnya atau packing besinya teman-teman ya, seperti itu. Dan kemudian setelah proses pemasangan itu kita lanjut dengan pemasangan lidah tensionernya teman-teman. Kalau di tempat saya ini itu namanya lidah tensioner, tapi kalau di tempat kalian saya juga kurang paham ya itu bahasanya apa, karena beda daerah beda juga cara pengucapan ya, seperti spare part tersebut. Sebentar saya setel dulu tripodnya, agak susah. Nah ini teman-teman, sebelum proses pemasangan head atau deksel, saya biasanya lem ya, menggunakan lem perpak karena takutnya nanti akan terjadi kebocoran atau rembes oli, kan repot ya teman-teman. Setelah rapi semua, setelah hidup, tiba-tiba kan bocor oli atau rembes, kan malah jadi kerjaan berabe tuh, kerjaan 2 kali. Oke, ini sudah saya lem, kemudian saya akan masukkan bagian head ini ke bagian blok ya. Bisa dilihat itu rantai tappingnya ditahan menggunakan itu, kemudian kita tekan-tekan sedikit ya sampai dia benar-benar masuk. Oke, setelah itu kita akan pasang baut 8 yang panjang di area sebelah kiri ya, atas dan bawah. Kita kunci, tapi kuncinya jangan terlalu kencang ya, disesuaikan saja karena kita akan melakukan pemasangan baut ini juga, baut mesin juga ya. Itu di sebelah situ ringnya ada 4, kita pasang ke 4-4-nya. Setelah ring terpasang, disusul dengan baut, pasang ke 4-4-nya. Nah, nanti sewaktu proses penguncian, jadi sistemnya itu disilang ya teman-teman ya. Jadi yang atas kemudian bawah, tapi disilang ya, atas sebelah kanan kemudian bawah sebelah kiri, sama ya, atas sebelah kiri bawah sebelah kanan gitu. Tujuannya apa? Tujuannya agar tidak terjadi kebocoran kompresi ya teman-teman. Setelah baut 8 itu terpasang, kemudian selanjutnya kita akan pasang, kencangkan baut mesin ya menggunakan kunci 12 ring, 12 shock juga bisa. Lebih bagus lagi kalian menggunakan kunci torsi, karena di sini saya tidak mempunyai kunci torsi ya, saya menggunakan penguatan secara manual saja. Kalau teman-teman sudah paham ya pasti ngerti lah ya batas-batas topnya atau senternya baut tersebut ya. Kemudian kita akan proses pengetopan ya. Ini dalam pemasangan sebuah mesin, jadi posisi itu harus top. Top itu adalah posisi stang seher piston berada di pas di bagian atas. Kalau teman-teman perhatikan di sebelah kanan itu ada lubang kecil ya, di situ ada, biasanya kalau di setiap motor pasti punya lah, itu ada huruf T ya. Jadi huruf T itu harus kelihatan di lubang kecil tersebut. Itu bisa
perhatikan gigi sentriknya ada garis yang arah ke depan, itu harus lurus ke depan ya, jangan sampai lari semata atau dua mata. Kalian harus perhatikan betul-betul itu gigi sentriknya, itu ada garis yang bagian sebelah atas dia harus sejajar lurus. Setelah kira-kira lurus, kemudian pasang baut 12-nya, baut gigi sentriknya. Nah, kita akan pasang tensioner ya teman-teman. Sebelum proses pemasangan tensioner, kita akan setel dulu ke arah yang paling rendah ya. Kita putar menggunakan obeng min yang kecil, putar ke arah sebelah kanan sampai seperti itu. Kemudian kita pasang packingnya dulu atau perpak. Setelah perpaknya terpasang, kemudian kita pasang tensionernya. Baut tensioner itu menggunakan kunci L ya teman-teman ya. Kalau dia Yamaha sih biasanya menggunakan kunci L, cuman kalau di Honda itu biasanya dia pakai baut 8. Oke, kencangkan ya dua-duanya, kiri dan kanan ya. Harus benar-benar kencang. Teman-teman yang sudah nonton sampai sejauh ini ya terima kasih banyak ya. Yang belum subscribe tolong di subscribe dulu teman-teman. Ini prosesnya sedikit long durasi ya, karena saya ingin teman-teman yang nonton video saya bisa paham ataupun bisa ya. Di dalam video ini juga saya ingin berbagi ilmu lah kepada kalian, berbagi pengalaman saya buat kalian. Karena untuk apa ilmu disimpan saja kan tidak bermanfaat dan berguna ya. Kalau saya bikin tutorial seperti ini, mudah-mudahan bisa membantu kalian yang ingin tahu cara-cara pasang mesin motor Vega ZR atau yang lainnya. Kalian bisa lihat di video-video saya yang lain, banyak sekali ya. Ada mesin Supra, mesin apa segala macem ya. Oke teman-teman, terlihat itu sudah top ya. Jadi posisi garis depan itu, kemudian huruf T yang ada di bagian magnet kelihatan ya. Jangan lupa kencangkan ya teman-teman ya, harus benar-benar kencang. Kalau tidak kencang itu akan kendor ya. Kalau kurang yakin kencangkan lagi sampai benar-benar kencang. Kalau kira-kira feeling kalian sudah kuat, sudah kira-kira ngerasa kencang ya sudah ya. Santai saja teman-teman, jangan cabut dulu karena prosesnya masih lumayan panjang. Mungkin sekitar berapa ya, sekitar 10 menitan lagi lah, tidak lama lah. Sebelum proses penutupan di area bagian sentrik, kemudian di area bagian setelan klep, kita akan setel klep terlebih dahulu, itu wajib ya. Jadi posisi kalau teman-teman bingung ya cara setel klep bagaimana. Jadi kalau kita setel klep, usahakan si pelatuk klep itu sedikit ada selah ya, goyang ya. Kalau teman-teman masih pemula, teman-teman bisa menggunakan alatnya, ada sih alatnya, alat yang 0, berapa mili, 0,25, 0,35, tinggal disesuaikan saja. Di sini karena saya sudah sering setel klep, jadi saya tidak ribet ya. Karena sudah hafal setelannya, saya tidak pakai alat bantu ya. Saya cukup menggunakan cara-cara manual saja ya. Kemudian pasang seal karetnya itu teman-teman, jangan lupa teman-teman, karena setelah proses pembongkaran mesin, jadi seal, packing, perpak semua kita ganti ya. Kita ganti dengan yang baru. Tujuannya agar tidak terjadi kebocoran saat pemasangan atau saat motor sudah jalan, sudah hidup. Itu rembes-rembes bisa jadi kalau seandainya kita sudah ganti karet sealnya itu tidak bocor lagi ya teman-teman. Oke, kencangkan menggunakan baut 8 dan juga kunci 8. Setelah kencang, kita akan tutup bagian bawah dulu ya. Tapi kita akan tutup bagian bawah saja, di bagian atasnya kita tidak akan tutup, karena tujuannya agar nanti
setelah proses pemasangan semua beres, kita akan hidupkan motornya dan kita akan lihat oli yang dari mesin itu naik tidak ke arah deksel ya. Pembongkaran mesin yang berhasil itu adalah ketika kita hidupkan motor setelah bongkar mesin, jadi oli itu nyembur ya dari arah tutup klep bagian atas. Itu kalau seandainya nyembur, olinya nyembur, berarti pembongkaran atau pemasangan mesin kalian berhasil ya teman-teman. Oke, setelah itu saya akan pasang karburatornya ya teman-teman. Ini sudah bisa dibilang 85% lah pengerjaannya, dan sebentar lagi selesai ya. Jadi jangan kemana-mana dulu teman-teman ya, simak sampai habis karena saya akan melakukan tutorial cara pemasangan mesin sampai hidup ya. Ini lengkap sekali. Di situ ada baut kecil, baut obeng kecil, kita kencangkan ya. Kemudian kita lem juga itu di bagian sebelah bawah. Itu ada seal karet ya. Bisa dilihat tuh. Lem saja menggunakan lem perpak, tapi wajib lem perpak, jangan lem sembarangan ya teman-teman ya. Setelah dilem kita tinggal pasang karburatornya ya. Biasalah kalian juga pasti bisa ya masang karburator ya. Tinggal kalian masukkan, kemudian kalian tinggal pasang baut L nya ya. Sama teman-teman, di bagian karburator ini yang bagian manifold bawah itu juga menggunakan kunci L rata-rata ya. Kalau Vega ZR atau mesin-mesin Yamaha itu menggunakan kunci L semua. Kencangkan di area kiri dan kanan, semuanya harus kencang. Kalau tidak kencang itu tidak akan langsam teman-teman. Jadi harus benar-benar kalian perhatikan ketika proses pengencangan baut, harus kencang semuanya ya teman-teman. Jangan sampai ada salah satu yang kendor, itu tidak akan langsam, saya jamin 100%. Oke teman-teman pemula, terima kasih yang sudah nonton sampai sejauh ini. Tujuan saya adalah ingin berbagi pengalaman dan ilmu saya buat teman-teman semua. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya buat saya dan juga buat kalian. Oke, kita pasang selang-selang bensinnya, itu kita pasang juga selang bensin dari tangki. Setelah ready semua, kemudian kita tutup bagian itu bak magnetnya ya. Tadi kita buka buat proses penyetelan top ya. Kemudian kalau sudah selesai kita harus tutup lagi. Oke, setelah dirasa kencang, kemudian sebelum proses penghidupan motor kita harus tes kompresi ya. Pemasangan mesin yang berhasil ketika kita engkol, kemudian baut lubang busi kita tahan, dia akan nembak ya. Kompresinya akan nembak. Jadi ketika kita tahan menggunakan jari, itu lubang busi, kemudian kita engkol, dia akan tup tup tup. Kalau seandainya tidak ada kompresi, bisa dicek lagi di bagian klep, bisa jadi klep kalian terlalu rapat ya. Oke guys, begini penampakannya guys. Ini karburator sudah saya setel, knalpot juga sudah saya pasang. Bisa dilihat teman-teman. Mari kita hidupkan ya. Apakah pemasangan mesin yang tadi kita berhasil? Oke, sekalian install saja, motornya hidup. Artinya proses tutorial pemasangan mesin saya tadi berhasil. Oke teman-teman, bisa dilihat. Kita rayan-rayan sedikit. Bisa dilihat asapnya juga sudah tidak keluar lagi ya. Artinya ganti piston saja berhasil, asalkan bloknya belum gores. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton sampai sejauh ini. Yang belum subscribe tolong di subscribe, dan juga yang sudah subscribe, terima kasih buat kalian yang sudah menonton sampai sejauh ini. Oke begitu ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.